Dia nggak tidur lagi, dia menuju ke pasar karena dia mau masak nih spesial buat buka bersama sama anak sulungnya ini yang akhirnya pulang setelah sekian tahun nggak pulang gitu kan. Menuju pasar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian ya siang hari ini tuh sehat-sehat semua ya kawan-kawan ya. Saya udah kembali nongol nih ya. Berarti ada yang mau saya ceritain. Cerita kali ini datang dari Ibu Tuhijah, panggil aja Ibu Ijah ya. Katanya beliau ini pernah mengalami sesuatu yang serem sih menurut dia, tapi juga sedih gitu kawan-kawan. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, yang untuk belum subscribe, belum like dan belum komen, ditunggu ya. Oke kawan-kawan, lanjut yuk. Begini ceritanya. Cerita ini bermula ketika nenek Ijah itu ya, yang mempunyai 3 orang anak, itu anaknya semua merantau kawan-kawan, jadi nggak ada di desanya dia. Desa dia ini letaknya di Jawa Tengah. Nah di sana tuh anaknya tuh udah ada 5 tahun tuh nggak balik, ada juga yang 3 tahun, jadi ada 3 orang nih sebenarnya anaknya, tapi mereka tuh jarang banget pulang gitu. Apalagi semenjak corona kemarin juga mereka jarang banget pulang gitu. Nah pas di tahun 1000 setelah corona, anaknya tuh ada satu anak paling tua ya, anak sulungnya itu pulang ke rumah, dan dia sampai itu ke rumah itu jam 1 malam katanya Bu Ijah. Nah Bu Ijah ini buka pintu kan pintunya dia diketok-ketok gitu, waktu itu kan masih Ramadan kan, jadi Bu Ijah pas mau sahur udah siap-siap jam 1 ya, masak-masak gitu ya untuk dirinya sendiri ya, udah rapi-rapi mau tidur lagi, tiba-tiba ada suara tuh ngetok pintu. Bu Ijah lihat dari jendela, ternyata anaknya. Bu Ijah ini kan tinggal sendiri karena kan suaminya udah lama meninggal katanya. Dia lihat, sebut aja anaknya ini Ari ya. Nah si Ari ini pulang ke kampung tanpa memberitahu ibunya. Padahal biasanya si Ari ini selalu kalau pulang kampung tuh dia telepon nih ke orang tuanya. Nah pada saat itu nggak ada telepon, nggak ada apa, tapi si Ari pulang gitu. Ya Bu Ijah ya senang aja gitu kan, anaknya pulang, tiba-tiba yang putra sulungnya ini bawa oleh-oleh juga buat Bu Ijah gitu kan. Terus Bu Ijah bilang, Ri nanti sahur sama-sama. Oh iya Bu gitu. Akhirnya jam 2:30 mereka kembali tuh sahur sama-sama. Terus si Ari ini juga cerita kalau dia nih naik bis gitu pulangnya, terus bawain oleh-oleh juga buat ibunya di kardus gitu kan. Ibunya pun oh iya makasih Ri, udah dibukain, ternyata oleh-olehnya tuh ya makanan gitu kan. Akhirnya Mas Ari ini abis itu sholat subuh, terus pergi keluar gitu sholat subuh, terus balik lagi dan masuk ke kamarnya istirahat. Dia mohon istirahat sama ibunya karena kan dia baru nyampe jam 1 malam kan. Nah karena anaknya ini ada di rumah, Bu Ija nih pagi-pagi gitu setelah sahur dia nggak tidur lagi, dia menuju ke pasar karena dia mau masak nih spesial buat buka bersama sama anak sulungnya ini yang akhirnya pulang setelah sekian tahun nggak pulang gitu kan. Menuju pasar, terus di pasar itu ya biasa lah ya, jam 5:30 kan udah mulai rame tuh. Pas Bu Ijah pulang dari pasar, Bu Ijah ini ketemu sama orang gitu, beberapa tetangganya dia, terus bilang tetangganya, Bu Ijah dari tadi katanya saya teleponin kok nggak ada jawaban, ternyata ada di pasar gitu kan. Bu Ijah bilang, ada apa Pak gitu, ini soalnya katanya anaknya Bu Ijah kecelakaan gitu. Siapa? Bu Ijah itu kan ada 3 anaknya kan, pikirnya Bu Ijah anak nomor 2 atau anak nomor 3-nya dia kan. Akhirnya Bu Ijah itu bilang, siapa anak saya yang mana, anak saya yang nomor 2 apa yang nomor 3 gitu kan, karena yang nomor 1 kan udah nyampe duluan ke rumah kan, pikirnya Bu Ijah. Terus bapak ini, sebut aja Pak Rohman ini, Pak Rohman bilang anak pertamanya Bu Ijah gitu, anak sulungnya gitu,
Loh, Bu Ija kaget gitu, nggak mungkin gitu, anak sulung saya udah nyampe semalam jam 1 malam, udah nyampe ke rumah saya dan sekarang lagi istirahat di kamarnya. Terus Pak Rohman ini bilang gitu bahwa dia ini cuma menyampaikan pesan dari Pak RT-nya dia gitu kan, dari Pak RT-nya dia bahwa ada orang korban kecelakaan yang berasal dari kampungnya gitu, dilihat dari kartu tanda penduduknya ya kawan-kawan ya. Akhirnya Bu Ijah yang saat itu dengar hal itu kan kaget gitu, padahal pada saat itu anaknya dia bilang ada di kamar, tapi Pak Rohman nih menyampaikan aja yang apa yang disebut dia tuh dari Pak RT gitu kan. Akhirnya Bu Ijah kabur nih, buru-buru dia kan jalan menuju rumah karena ingin melihat keadaan anaknya, karena kan sebelum dia ke pasar itu kan dia yakin anaknya itu istirahat gitu kan, izin istirahat juga sama dia waktu itu kan. Akhirnya buru-buru lah dia sampai ke rumah. Pas dia nyampe ke rumah itu dia lihat kan ada keranjang gitu, keranjang yang hasil dari oleh-oleh dari anaknya gitu, dari kota. Pas dilihat tuh di keranjang itu udah kosong gitu, nggak ada apapun. Terus akhirnya dia buru-buru buka kamar anaknya yang sulung ini pun ternyata kamarnya juga kosong kawan-kawan. Bu Ija makin panik dong, kok bisa gitu, semalam jam 1 malam padahal anaknya udah nyampe, tapi sekarang udah nggak ada di kamarnya gitu kan. Bingung nih Bu Ija, langsung dia tuh ngubungin Pak RT ya kan, Pak RT rumahnya dia lari ke Pak RT. Terus Pak RT bilang memang ada gitu, ada korban kecelakaan yang katanya berasal dari daerahnya dia dan KTP-nya itu namanya anaknya Bu Ijah ini gitu. Bu Ijah tetap nggak percaya karena jam 1 malam itu dia merasa anaknya udah pulang gitu kan. Pak RT meyakinkan, ya udah Bu Ijah, nanti kalau nggak percaya kita sama-sama ke rumah sakit gitu, rumah sakit tempat korban kecelakaan itu. Jadi di dalam sebuah travel ya kawan-kawan, jadi travelnya ini yang kecelakaan ada beberapa orang gitu. Nah akhirnya Bu Ija diantar sama Pak RT juga beberapa warga nemenin ke sana. Ternyata bener gitu, anaknya Bu Ija yang sulung ini bener-bener ada di kamar mayat dan memang sudah meninggal gitu keadaannya. Yang nggak masuk akalnya, Bu Ija merasa jam 1 malam anaknya itu udah pulang ke rumah, padahal kejadiannya itu di jam setengah 12 malam kecelakaannya. Itu kawan-kawan ceritanya. Ini Bu Ija cerita sendiri ya melalui Facebooknya. Terima kasih banyak ya Bu Ija sudah mau cerita sama kita. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak sudah klik video ini. Ditunggu ya cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.